bahwa pilihlah tema, kemudian pilihlah topik. Jangan dicampur aduk ya tema dan topik. Topik itu dasarnya tema. Dalam topik ada spesifikasi. Analisis kualitatif berfokus pada apa? State of the art itu nama lainnya adalah ya. Jadi saya minta Anda di sini untuk mengubah mindset. Kualitatif bukan metode yang gampang. Rubahlah mindset Anda semua. Mumpung Anda masih belajar, masih kuliah, ada yang memberitahu jika Anda salah. Perspektif, cara pandang bahwa metode kualitatif, metode yang paling gampang, bisa dikarang datanya, bisa diawur ya dalam bahasa sehari-hari kita. Bisa diawur, gampang kualitatif. Kalau kuantitatif itu sulit, itu pandangan salah. Pandangan salah, buang itu. Justru yang lebih gampang adalah kuantitatif. Kualitatif itu metode analisis yang paling sulit karena peneliti dituntut untuk bisa membunyikan data sesuai dengan keadaannya tanpa rekayasa. Ya. Kita ini salah perspektif, kita salah tafsir terhadap analisis kualitatif. Kalau Anda ada yang membantah, ya buku-buku textbook kuantitatif selalu menonjolkan dirinya. Kuantitatif metode yang rigid, menggunakan metode matematika dan lain-lain. Itu argumentasi mereka. Ya. Kualitatif juga punya argumentasi kuat. Bahwa punya tudingan juga atas kelemahan metode kuantitatif. Sama, mereka menunjukkan salah satu kelemahan yang biasa disampaikan oleh ahli metodologi kualitatif, menuding metode kuantitatif itu adalah metode yang tidak komprehensif, tidak lengkap, tidak dalam, tidak detail. Ya, itu dasar. Karena nanti perkembangan metode analisis di ilmu politik itu banyak. Sampai yang terakhir terkenal dengan analisis tentang data science. Kita menganalisis data dalam jumlah yang besar. Bukan lagi hitungan respondennya 1.000, 2.000. Tapi bisa ratusan ribu, jutaan. Tapi apa yang diteliti? Yang diteliti objeknya adalah digital. Jangan salah ya. Yang diteliti itu apa? Komen-komen Anda di Twitter, paling gampang itu. Kalau Facebook masih sulit, harus berizin risetnya. Ya, jadi harus Anda pahami ini dasar ya. Dasar kita belajar metode kualitatif. Di kelas ini saya mengajak Anda khusus sebagai mahasiswa yang lagi belajar riset kualitatif ilmu politik. Saya menganggap Anda semua ketika mengumpulkan data, ketika memilih topik dan tema, itu Anda harus tetapkan di awal. Bagi yang sedang ngambil mata kuliah proposal skripsi, saya mohon perhatian Anda semua bahwa pilihlah tema, kemudian pilihlah topik. Jangan dicampur aduk ya tema dan topik. Topik itu dasarnya tema. Dalam topik ada spesifikasi. Dalam tema itu gambaran umum. Ini mahasiswa dibolak-balik. Kalau ditugasi cari tema, tema itu umum. Apa tema Anda? Partisipasi. Udah tuh tema. Topiknya partisipasi Gen Z. Ya, saya mohon nanti pada mahasiswa yang hadir di kelas ini ketika ngambil tema tentang Gen Z, generasi Z yang lahir tahun 97
sampai 2012. Setelah itu disebut dengan generasi strawberry atau generasi apa alpha. Anda harus beri keterangan karena riset-riset yang mengatakan atau melakukan pengelompokan terhadap manusia yang lahir mulai 97 sampai 2012 itu punya karakteristik perilaku, mental, psikologis. Ya, itu harus Anda uraikan dulu. Jangan cuma nempel partisipasi Gen Z, orientasi politik Gen Z, jangan itu. Gen Z. Gen Z itu apa karakteristiknya? Tolong diberikan penjelasan, kutipan sumber. Ya. Anda jangan asal menampilkan orientasi politik Gen Z. Skripsi diulang-ulang sejak ada manusia yang lahir mulai tahun 97. Ya. Jadi Gen Z adalah manusia yang ramah digital. Kedua, Gen Z itu cenderung orientasinya ke isu-isu kontemporer. Maka Gen Z sekarang kalau disuruh cerita tentang pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, nggak tahu. Karena dia fokus di isu-isu kontemporer. Dia punya uh, mental yang sudah digital. Kepala Anda tuh semua sudah digital. Nggak ada gaptek-gapteknya Anda. Gitu. Harus diceritakan. Itu mempengaruhi perilaku politik, orientasi politik, pandangan politik, sikap politik. Ya, fokus ya pada bagaimana kita sebagai peneliti menerapkan metode kualitatif. Ketika kita menerapkan metode kualitatif, itu berarti data kita data kualitatif. Ketika Anda sudah mendapatkan data kualitatif, maka otomatis Anda sebagai peneliti itu menganalisis data kualitatif itu. Yang jadi pertanyaan bagi saya kepada Anda adalah, analisis kualitatif berfokus pada apa? Ada yang bisa jawab? Analisis kualitatif berfokus pada apa? Ada yang bisa jawab? Pinkan mungkin bisa jawab. Analisis kualitatif berfokus pada apa? Rina mungkin bisa menjawab. Rina, Olga. Analisis kualitatif berfokus pada apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin berfokus pada fenomena sosial. Yuk, pikirkan lagi. Analisis kualitatif berfokus pada apa? Fokusnya analisis Ibu, kualitatif pada apa? izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang saya ketahui kalau analisis data kualitatif itu berfokus pada pengembangan dan kritik terkait teori-teori yang ingin dibahas. Yo, jangan dicampur dulu. Ya, Faiza. Bukan itu dulu, bukan. Analisis kualitatif fokusnya apa? Yuk, saya ulang-ulang terus. Kendrick, Zurais, Sofania. Ayo, siapa yang mau jawab? Ahmad Nur, Nilu. Yuk, Sadani. Izin menjawab. Analisis ya. Analisis kualitatif fokusnya pada apa? Izin menjawab. Anda selalu bilang meaning. Ini perlu saya garis bawahi. Ya, bukan garis bawahi, saya perlu tekankan ya. Itu definisi yang dibuat oleh antropolog. Kita selalu bilang ngikut jejak antropolog karena story-nya, historinya, sejarahnya, metode kualitatif itu berawal dari kegiatan-kegiatan riset antropolog. Meaning selalu ditonjolkan. Apa iya? Di politik meaning? Enggak. Enggak hanya meaning di politik. Kalau kita cuma meaning, memahami, mencari makna,
nggak komprehensif analisisnya. Ya, itu definisi yang sering dikutip dan diulang-ulang oleh para peneliti dan ahli metodologi. Saya mengkritik. Nah, kalau Anda ingin meneliti sekarang, mengapa mahasiswa melakukan demonstrasi dengan mengambil tema bubarkan DPR? Apa kita cari meaning? Apa yang mau cari dari meaning itu? Anda ikut demonstrasi, meaningnya apa? Artinya apa? Ya, kita itu, ya saya ngomongnya gimana ya? Itu pemahaman yang turun-temurun salah. Kita iya, tapi bukan itu fokus dari metode kualitatif. Ya, bukan itu. Kalau kita gitu berarti nanti mahasiswa ilmu politik harus menggunakan metode etnografi politik. Enggak, metode di ilmu politik tuh banyak. Tidak hanya etnografi, bisa case study, bisa grounded research, bisa komparatif. Ya, itu salah satu. Jadi kalau Anda mendefinisikan ya seperti itu, bukannya salah, enggak. Tapi itu awal-awalnya begitu. Yang membantu perkembangan metode kualitatif dalam ilmu politik memang antropologi, kedua sosiologi, karena orang sosiologi menerapkan metode etnometodologi. Jadi kenapa tatanan sosial itu tetap bertahan, tetap ada, tetap nggak dibubarkan. Sedangkan orang-orang antropologi menggunakan metode etnografi. Etno dan grafi menarasikan sedalam-dalamnya, detail lengkap tentang keadaan masyarakat, tentang suku bangsa, etnik, perilakunya kayak. Yang bingung Anda aja, enggak. Peneliti itu kadang nggak bisa merumuskan apa state of the art. Karena tidak ada yang memberikan definisi state of the art kepada peneliti dengan benar. Definisinya pada menyesatkan, Mas. Sama ketika Anda bicara epistemologi, itu bulat aja. Ada satu buku epistemologi, tapi tidak pernah ngomong dengan bahasanya orang awam. Coba Anda kalau nggak percaya, baca buku filsafat. Epistemologi itu apa? Dibilang teori pengetahuan, menurut A, menurut B. Ontologi itu apa? Bingung semua. Nggak ada yang pernah bisa mendefinisikan ontologi. Ya. Karena S3 itu bingung. Saya ketika memberi materi itu, baru mereka nge. Ontologi itu ini, epistemologi itu ini, metodologi itu ini. Setelah metodologi baru metode. Saya sampaikan ini ke Anda. Nah, sekarang Anda nanya, state of the art. State itu kondisi. Art itu seni. Kalau diterjemahkan jadi apa, Mas? State of the art. Nggak ada yang, orang yang jujur ngomong state of the art untuk orang awam nggak ada. Saya nggak ngerti maksudnya apa sih. Ya, saya ini juga agak emosi gitu. Coba berikan definisi lah ahli-ahli metodologi. State of the art adalah gitu loh ya. Jadi apa? Coba sebelum saya jawab. Fitri mungkin bisa. Pinkan, state of the art dari bahasa Inggris. State. Saya boleh izin menjawab, Ibu? Ya, silakan. Setahu saya, state of the art itu adalah kebaruan apa yang ada dalam penelitian kita gitu. Jadi semacam novelty seperti itu, Bu. Nah, ini toh sepotong toh, bener kan? Kebaruan apa? Ah, benar. Saya udah bisa nebak. Orang selalu ngomong kebaruan. Ayo, Rina, ayo. Semangat, Rina, ayo. Orang ngomongnya sepotong-sepotong gini. Idris, ayo Mas. Idris. State of the art. Anda ngomong di kampus, state of the art-nya apa ini? Sama tadi kan ngomong, kebaruan Anda apa? Bukan ngomong kebaruan aja. Ya. Jawab Ibu, mungkin Ya, penelitian juga bisa masuk ke dalam state of the art.
Gap penelitian. Apa? Gap penelitian. Gap penelitian. Oke, 2 poin. Gap penelitian. 3. Ayo. Ahmad Idris, mungkin mau jawab temannya. Febiola. Oh, cat kamarmu bagus ya. Itu pink atau apa ya? Febiola? Oh, Anda sambil tidur-tiduran, ya nggak apa-apa. Ayo, state of the art itu apa? Atau hikmania? Ayo, hikmania. Anda bebas. Ayo, hikmania, Anda bebas memberikan jawaban. Ayo, saya perlu 1, 2 lagi. Aisyah, Sabrina, Kenzi, ayo, Aveni, kan biasanya Feni ya, pakai A, Aveni. Ya, Feni, Rina, enggak. Cinderella, tadi ada yang nama Cinderella ya? Oke, saya bantu jawab ya. Saya menyesuaikan diri dengan asal dari ketidakpahaman saya. Saya dulu sekolah cuma ditanya state of the art. Dibilang state of the art itu yang tadi ada teman Anda yang jawab, kebaruan, gap penelitian. Tapi arti sesungguhnya dia apa? Atau bisa disamakan dengan apakah state of the art? State of the art itu nama lainnya adalah tinjauan literatur. Literatur itu menjadi sumber bacaan setiap peneliti saat membuat proposal. Proposal nama lainnya adalah desain riset. Ya. Desain riset, mahasiswa ilmu politik ngomongnya proposal. Tapi tolong ya, dihilangkan kata penelitiannya. Proposal penelitian. Saya nggak tahu nama mata kuliah Anda apa, proposal penelitian kah? Ya, mudah-mudahan namanya proposal penelitian ilmu politik. Jangan proposal, salah, harus lengkap proposal penelitian. State of the art itu merupakan keharusan, kewajiban dari peneliti untuk membaca hasil-hasil riset terdahulu dengan topik sejenis, dengan tema sejenis. Itu dulu, tema dan topik. Tema itu umum, topik itu khusus. Anda pilih tema dan topiknya. Setelah itu Anda bongkar, Anda baca ulang riset-riset orang itu yang sudah terpublikasi. Kalau zaman saya ketika skripsi, saya cari state of the art sampai ke UGM saya datang ke perpustakaan Universitas Gadjah Mada saat itu untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa sana yang meneliti tentang birokrasi. Ternyata birokrasi belum banyak diteliti dengan perspektif politik. Rata-rata birokrasi dikaji dengan perspektif administrasi negara. Semua judul saya baca ada 300 judulan saat itu. Saya fotokopi covernya aja. Semua meneliti tentang efektivitas birokrasi dalam implementasi kebijakan. Nggak ada mahasiswa ilmu politik yang nulis birokrasi. Saya state of the art-nya sampai ke UGM. Nyari apa? Nyari, saya ingin tahu berapa orang yang sudah meneliti tentang tema birokrasi.